Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidz Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan ganggon menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa
samaya soke dorong soke nyawa wis mulai kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indra Kopomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir khususnya fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, hadis yang ke-40 halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an lan diriwayatkan saking Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi, inna ummati sak temene umat ingsun iku yatuna bakal teka sapa umat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ghurran halim mencorong putih pengraupane umat, mencorong putih wajahe umat, muhajjalina kang mencorong putih tangan lorone lan sikil lorone umat,
min atharil wudhu'i saking lapete wudu, saking bekase wudu. Faman istata'a, faman mongko sapane wong istata'a kuwasa sapa man, mampu sapa wong mingkum diantara kamu sekalian, ayyutila yen to ndawaaken sapa wong gurratahu mencorongi putih wajahe, falyaf'al mongko ngelakonono sapa wong, mongko melaksanakan sapa wong. Muttafaqun dan mufakati alaihi ing atase hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzul utawi lafaz hadis ini li muslimin iku kaduwe Imam Muslim rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis yang luar biasa, nggih. Hadis yang menjelaskan tentang nanti di hari kiamat akan datang sekelompok umat yang wajahnya mencorong, kaki tangannya mencorong. Itu nanti yaktuna, mereka mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis lain yad'auna, mereka diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab mencorongnya ketok peteng dedet sing ahli wudu mencorong, diceluk kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki rumiyin guru kula ngaji hadis niki Pak nangis 5 menit guru kula. Dereng jelasno nangis. Kula nggih kudu nangis eling guru. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis yang luar biasa. Hadis ini tidak hanya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, tidak hanya ada dalam kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, juga banyak di puluhan kitab-kitab masyhur hadis. Salah satunya ada, sampai lihat di kitab Riyadhus Shalihin karangannya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah. Ada, kalau tidak salah itu dalam bab keutamaan wudu hadis yang 185. Juga ada dalam kitab namanya kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab Umdatul Ahkam karangannya Al-Imam Syekhul Islam Abdul Ghani Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1203 Masehi, ya, di Damaskus. Kitab Umdatul Ahkam ini sangat masyhur terutama di kalangan ulama mazhab Hambali. Dan juga perlu diketahui pengarang kitab Umdatul Ahkam Imam Abdul Ghani Ad-Dimashqi Al-Hambali itu saudara sepupu dari Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali, dan kedua beliau ini adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Ghani jalurnya ahli hadis, Syekh Ibnu Qudamah jalurnya ahli fikih, ngoten Pak. Jadi tidak ada kemudian keterangan Syekh Abdul Qadir Jilani cuma ulama tarekat, ulama tasawuf, mboten. Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali niku ngarang kitab Al-Mughni Mukhtasar Al-Khiraqi tebel niku ngajine ten Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi enggak kemudian orang enggak tahu belajar biografi ini Syekh Abdul Qadir Jilani ngomong Syekh Abdul Qadir ulama tasawuf tok, mboten, juga ulama fikih nih. Nah, kitab Umdatul Ahkam ini itu berisi, ya, bersumber dari kitab Indu Hadis 6 namanya Kutubus Sittah. Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Imam At-Tirmidzi, kitab Sunan Imam Ibnu Majah, Kutubus Sittah, kitab induk 6 hadis. Dan beliau Imam Abdul Qadir Abdul Ghani Al-Hambali hafal Pak Kutubus Sittah. Puluhan ribu hadis hafal. Sama dengan terus Syekh Haji Hashim Asy'ari juga hafal Kutubus Sittah, 6 induk kitab hadis. Ya pun,
Lembas niku panjang. Jadi hadis niki para hadirin niku hadis sahih, hadis bersumber dari Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, dan juga riwayat muridnya namanya Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang wafat tahun 875 Masehi di Iran. Jadi guru dan murid sama-sama membuat kitab sahih hadis. Para hadirin rahimakumullah, tetapi nyun sewu Pak, lek sampeyan belajar hadis niki, kemudian di YouTube atau dimanapun ada ustadz mengatakan hadis ini hadis dhaif, maka saya terangkan, betul ada ulama yang mengatakan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim hadis dhaif. Ini aneh Pak. Sahih Muslim Bukhari itu punya catatan sahih yang luar biasa. Bahkan hampir seluruh ulama hadis itu sepakat bahwa Sahih Bukhari, Sahih Muslim nomor 1 dalam kesahihan sebuah hadis. Tapi ada juga yang mendoaifkan, melemahkan. Niki aneh. Sinten sing melemahkan? Sebut mawon kula Syekh sinten Albani Al-Wahabi. Sing wafat tahun 99 ten Afghanistan, ten Yordania, termasuk Syekh Wahabi, termasuk Abdul Aziz bin Baz, termasuk Shalih bin Utsaimin dan lain-lain, itu mendoifkan separuh dari hadis ini. Jadi kata beliau-beliau dari ulama Wahabi, kalimat niki nggih, kalimat inna ummati sampai kalimat min atharil wudu ini sahih. Kemudian separuhnya famanis tato'a dan sampai pada kalimat fal yaf'al itu hadis dhaif. Kalau mikir cek kendeling ngoten lho Pak. Wong masyhur ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mensahihkan utuh hadis niki nyun sewu. Niki mboten nyalah-nyalahkan, hanya membandingkan supaya kita tidak terpikat atau terpengaruh oleh beberapa keterangan yang berbeda dengan mayoritas ulama hadis atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin rahimakumullah, sebagian dari ulama nyun sewu kalau sebut mawon ulama Wahabi itu mengatakan separuh hadis niku mudraj. Nggih. Apa mudraj itu? Kata mereka mulai kata famanis tatoa ya ayyutilah dan seterusnya sampai akhir itu perkataan Abu Hurairah yang kemudian jadikan sabda Kanjeng Nabi menurut mereka. Memang betul Pak, dalam ilmu hadis ada mudaraj, ya, ada perkataan sahabat yang dikira sabda Kanjeng Nabi ada. Tapi kalau menurut ulama mayoritas hadis ini tetap sahih semua redaksinya, ya. Mayoritas hadis bahkan ulama hadis seluruhnya itu mengatakan marfu. Hadis ini marfu sampai awal sampai akhir teks itu marfu. Apa marfu itu? Disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama hadis mayoritas mengatakan marfu, berarti hadis ini utuh perkataan dawuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki kita tidak nyalahkan Pak, tapi membandingkan agar kita tahu, oh ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, kan nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kitab Umdatul Ahkam tadi karangannya Imam Abdul Ghani Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, itu ada sumber riwayat sebelum Abu Hurairah, nggih. Tapi kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu hanya menyebut Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi dalam kitab syarah-syarah kitab ini banyak juga riwayat yang lain. Contoh, dalam teks atau redaksi kitab Umdatul Ahkam sebelum nama sahabat Abu Hurairah itu ada tabi'in senior yang bernama Imam Nuaim Al-Mujmir, ya, Al-Mujmir Al-Madani rahimahullah, yang wafat tahun 738 Masehi di Baqi Madinah. Loh, bagaimana perawinya? Dipercaya atau tidak?
Lah kalau kita belajar ilmu hadis Pak, itu jangan kemudian percaya nggak percaya, harus dengan ilmu, bukan pokoknya, ya kan? Dengan ilmu. Nah, kalau bicara perawi hadis, rijalul hadis, nama Imam Nu'aim al-Mujmir al-Madani ini masyhur Pak. Ya, bahkan keterangan dari Imam Yusuf al-Mizzi as-Syafi'i ya rahimahullah yang wafat tahun 1342 Masehi di Damaskus, beliau juga kalau tidak salah mertuanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Imam Al-Mizzi menerangkan Imam Nu'aim al-Mujmir al-Madani adalah perawi siqah dipercaya. Bahkan beliau menerangkan Imam Nu'aim al-Mujmir al-Madani ini adalah hamba atau budak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dimerdekakan dan kemudian ngaji kepada Abu Hurairah selama 20 tahun. Wah, 20 tahun belajar hadis, awak dhewe seminggu pisan, alhamdulillah. Timbang gak belas. Jadi dipercaya 20 tahun. Makanya setiap riwayat Imam Nu'aim al-Mujmir al-Madani ini selalu rata-rata sumbernya dari riwayat Abu Hurairah spesialis. Ngoten, Pak. Nah, ini kalau bicara perawi hadis. Loh, mosok bener begitu? Oke. Kita coba lihat dari jalur ilmu kalau dalam hadis al-jarhu wa ta'dil, ya. Ilmu yang menerangkan tentang apakah perawi itu dipercaya atau tidak. Ada ilmunya, namanya ilmu al-jarhu wa ta'dil. Apa jarhu itu? Menerangkan cacat-cacatnya perawi hadis, ya, wa ta'dil, dan meluruskan nama-nama dari perawi hadis. Nah, ulama-ulama hadis dalam bidang al-jarhu wa ta'dil itu mengatakan mayoritas bahwa riwayat sebelum Abu Hurairah Imam Nu'aim al-Mujmir al-Madani rahimahullah adalah perawi hadis yang siqah dipercaya. Ampun biasanya. Iku lek belajar hadis Bu, ngeten. Jadi tidak usah senengan krungu hadis, oh ono sahih Bukhari, sahih Muslim didoif-doifkan. Lek kula pikiran kula ngeten, ya, sing salah ya Imam Bukhari apa sing doifno, ngoten mawon. Ya. Niki hati-hati, Pak, nggih. Lah, balik ten mriki ten hadis nggih. Nah, apa makna lughah ya? Jadi untuk memaknai ini maka kita coba belajar lughahnya, bahasa teks yang ada dalam hadis ini. Contoh Pak, situ ada kalimat, ada kata ummati, nggih. Inna ummati sak temene umatku, sesungguhnya umatku. Nah, di dalam keterangan sarah-sarah hadis ya, kitab niki dan juga guru-guru kita itu menerangkan tentang makna ummati itu umatku, balik nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ulama yang berbeda pendapat, yang dimaksud umatku ini tidak hanya umat Kanjeng Nabi, juga umat nabi-nabi yang lain. Loh, beda pendapat. Satu hadis beda pendapat. Lale ana wong gak gelem beda pendapat sakarepe dhewe, milih benere dhewe, itu berarti orang sombong. Ini kan. Niki. Normale rumoso luwih pinter teko wong liya, hati-hati. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi yang dimaksud apakah umatul ijabah atau umatul dakwah? Apakah hanya umat Nabi yang disuruh Nabi kemudian masuk Islam? Apakah umat belakangan juga termasuk umatul dakwah, seruan Nabi sampai akhir zaman? Ini ya jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama nggih, yang dimaksud umat di sini adalah juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk umat Nabi dahulu. Sebab ada riwayat masyhur bahwasanya wudu itu juga disyariatkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Memang ada ulama mengatakan, termasuk yang saya pendapatnya Ibnu Taimiyah, Pak, yang wafat tahun 1327 Masehi di Damaskus, itu mengatakan wudhu hanya syariat Nabi Muhammad. Monggo ada pendapat sebab ada hadis laku bersima laisat ahadi minal umam, dan tidak ada umat seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, tetapi ada jumhur ulama yang mengatakan wudhu itu bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga syariat dari umat-umat Nabi terdahulu. Loh, napa contohnya, Pak? Nggih, nanti kalau jelaskan tentang cahaya wajah tangan mangke nggih. Nah, contoh ngeten. Kalau ingin mengatakan apakah wudu syariat Nabi sebelumnya, kalau contohaken, nggih. Ada riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, nggih. Niki hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah, nggih. Kisah tentang Ibu Sarah, Bu. Sarah sinten? Sarah sinten? Bojoe Nabi? Bojoe Nabi? Nyun sewu, bojone Nabi Ibrahim sinten? Sarah. Bojone Nabi Ibrahim sinten, Bu? Siti Sarah. Lah kok terus pundi? Bojone Nabi Ibrahim kalih Ibu Sarah dan Ibu Siti Hajar. Lek wong Jawa ngarani gampangane Siti Sarah dan Siti Hajar, pun nggih. Lah, bojo pertamane Nabi Ibrahim alaihissalam itu Siti Sarah. Wis kalau ceritane kayak sembarap lah iku sorongane iku gak Ibu Sarah alaihissalam. Lah, kisah Ibu Sarah dengan Firaun, ya. Nah, sebelumnya begini, Nabi Ibrahim itu semula hidup di daerah Babilonia kuno, daerah Irak niki, nggih. Niku kemudian punya sepupu namanya Sarah. Jadi Ibu Sarah ini sepupu nih Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim usianya 49 tahun, Ibu Sarah usianya 39 tahun, kacek 10 tahun. Lek kawin kacek sakmono mboten napa niru Ibrahim dan Sarah alaihi salam. Tuwek kacek 10 tahun. Dalil sampean, ayo niru Ibrahim dan Ibu Sarah. Nah, kemudian hijrah, Pak. Nah, Nabi Ibrahim ini ketika menikahi sepupunya Ibu Sarah itu mengatakan ngeten, nyun sewu ten kitab apa disebutin Nabi Ibrahim dawuh ngeten, wanita tercantik setelah Ibu Hawa. Ini Nabi Ibrahim lagi sing dawuh, wanita tercantik setelah Ibu Hawa tidak ada lagi kecuali bojoku Siti Sarah. Makanya ono istilah apa bojone paling ayu. Teko kisah Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Wong Jawa ono dalile kabeh iki. Lek ayu gak bojoku. Ini cerita Nabi Ibrahim mengatakan tidak ada wanita tercantik selain Ibu Hawa kecuali Siti Sarah. Kecap nomor siji. Tapi ini memang betul, Pak. Ibu Sarah niki cantiknya luar biasa. Dari luar dalamnya juga luar, maksudnya ibadahnya, sifatnya, akhlaknya juga luar biasa. Cantiknya secantik Babilonia atau se-Irak ngoten terkenal. Kawin dengan Nabi Ibrahim, kemudian hijrah ke mana-mana sampai ke Turki Selatan, kemudian mampir ke Mesir. Mesir ini dipimpin oleh Raja Firaun yang bernama sinten Al-Qais, Amr Al-Qais bin Maulan. Loh, ini jenenge Firaun Arab, Pak. Loh, jenenge Firaun Arab, Amr bin Qais bin Maulan. Loh, Arab ya, tapi Firaun. Jadi jeneng Arab hati-hati ya, aja sampai persis karo Firaun. Duwe anak jenenge Amr bin Qais, lho jenenge Firaun. Ini ya. Nah, kemudian hebah, Pak. Kalau sekarang ini viral. Nabi Ibrahim masuk Mesir, terkenal dakwanya tauhid, nggih. Yang kedua viralnya Ibu Sarah cantik jelita, sak Mesir krungu kabeh.
Dasare Firaun, Bu, nyun sewu. Lek ana wong ayu waktu itu dipek ngoten dari selir. Sehingga sempat ada catatan sejarah selirnya Firaun zaman Sarah itu 100.000. Osok mikir liyane, Bu. Iki sekian banyak selir. Jadi orang wong ayu dipek, dipaksa, gak gelem dipenjara bojone atau dibunuh. Ya, ini Firaun laknatullah. Kemudian dijemput itu oleh pasukan Firaun, dijogo. Ibrahim ya namanya nabi, dapat wahyu kan. Wis melo. Ikut saja ke istana. Ya. Kemudian saking ayune Firaun Ibu Sarah, Firaun sampai turun teko singgasana, Pak. Sampai turun nemoni, Pak. Bayangkan. Waktu itu luar biasa. Kalau di singgasana tingginya Firaun sampai turun itu saking pentingnya. Nah, saking cantiknya Ibu Sarah mudun teko singgasana, melihat langsung wajah Ibu Sarah. Akhirnya Ibrahim minggir kamu, ini kan? Ibu Sarah nyun sewu nggih, dijak menjero kali Firaun, dikawal ketat menjadi raja. Lah ketika mau dikapak-kapaken apa-apaan? Di napa Bu istilahnya? Di ngono kuwi itu ada permintaan dari Ibu Sarah. Ini riwayat Abu Hurairah, nggih, hadis sahih Imam Bukhari. Apa permintaannya? Hei raja, hei Firaun, aku gelem, cuma aku ndek syarat. Apa? Aku tak wudu dulu, tak sholat dulu. Loh. Ini riwayat sahih. Berarti wudu itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Ini hadis informasi yang sahih dari Imam Bukhari. Akhirnya mari wudu sholat nggak tahu sholat berapa rakaat, kita nggak tahu alam. Kemudian dungo, ya Allah, aku ini bojone Nabi Ibrahim sing suci, jauh sampai wong iku njemuk aku, sampai ya diapakno. Sebelum menjemok, apa menjemok? Sebelum menjemok Ibu Sarah lumpuh, Pak Firaun, lumpuh, gak iso ngapa-ngapain. Akhirnya Ibu Sarah mikir, iki lek mati Firaun, aku salah. Ndonga mana, ya Allah, sembuhkan dia. Sembuh malih. 2 kali dibaleni, Pak. Dibaleni nyerang malih, ndonga malih Ibu Sarah, lumpuh malih. Ya. Lumpuh kabehane. Dia akhirnya waras malih. Ping 3 baleni malih, gak kapok-kapok Firaun iki. Ndonga malih, lumpuh malih. Akhirnya 3 kali Firaun sadar, iki gak menungso, iki setan. Ngoten. Itu karomah dari Ibu Sarah, bojone Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Akhirnya Nabi Ibrahim diceluk, wis tak culno, gak pateken ngono cara basa iki. Mosok aku kate kawin mbek setan. Maksudnya iku kok ana ngono lho, Pak. Kate nyerang lumpuh. Dikira Ibu Sarah duwe kekuatan setan, padahal karomah itu kan. Nah, kemudian saking wedinya, saking takutnya Firaun dengan Ibu Sarah, dungone mandi tadi kan. Akhirnya Nabi Ibrahim dihadiahi budak namanya Siti Hajar. Paham Ibu? Jadi itu budak dari Firaun di Mesir. Nah, riwayat dari kitab-kitab sejarah yang berbeda-beda, saya pernah dapat informasi Siti Hajar ini keturunan Jawa. Sebab yang membuat piramida teknik insinyurnya yang bisa orang Jawa, orang Jawa. Akhirnya menjadi pejabat, punya anak Siti Hajar. Ini perahu-perahupannya itu seperti orang Jawa. Tapi ini versi nggih, wallahu a'lam. Nah ini nyun sewu. Sebab dari hadis-hadis Kanjeng Nabi, bodinya Kanjeng Nabi, visinya Kanjeng Nabi beda dengan orang-orang Arab. Nggih, beda dengan orang-orang Arab kebanyakan. Wallahu a'lam. Tidak salah aku, Pak. Itu ada informasi penelitian tentang kehidupan fisik dari nabi-nabi terdahulu. Wallahu a'lam. Balik kok bahas Ibu Sarah. Mobong eling ulang ya. Yang kedua, jadi wudhu ini dibuktikan dengan kisah Sarah dan Firaun, ya, dengan bukti hadis sahih dari Abu Hurairah, sahih Imam Bukhari. Pertama, bukti yang kedua ada kisah Jurej Al-Abid. Jurej Al-Abid ini adalah ahli ibadah zaman Bani Israel, ya.
Niku difitnah nyun sewu menghamili perempuan cantik di musolahnya. Dia saking alime, Pak. Wong gak seneng ya. Saking alime wong gak seneng. Akhirnya ana provokasi wong wedok nyun sewu digawa ana pondoke musolahe ngono ibadahe juret itu tadi sampai hamil nggih, sampai hamil. Kemudian perempuan tadi itu ngomong ke masyarakat, siapa yang menghamili sampeyan? Juret. Ngoten nih. Juret sawangane jubahan, juret sawangane ahli zikir, ahli ibadah dan macam-macam. Ternyata ngoten nggih, diparani wong sak kota. Akhirnya omahe juret ini dihancurkan toh, Pak. Musala dihancurkan, tempat ibadah dihancurkan. Saking dihancurkan kan banter nggih, klodak. Niku mboten obablas juret Al-Abid. Saking kusuke, Pak. Awak dhewe salat klodak tikus liwat noleh. Klodak tikus, klodak kucing. Nah, itu juret mboten dihancurkan rumah ibadahnya, itu tidak bergeming, Pak. Tetap khusyuk. Setelah salat baru dia, banyak orang. Ngoten nih. Akhirnya disidang, kamu menghamili perempuan ini. Tidak percaya. Sebab kata perempuan kamu yang menghamili. Ya, namanya wali Juret Al-Abid. Kemudian saya minta waktu. Saya tak wudhu dulu, tak sholat dulu loh. Sinten? Riwayat Abu Hurairah juga Imam Bukhari. Sahih, nggih. Berarti wudhu itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Kemudian habis salat berdoa Juret ini ya, dungane panjang cuma gak hafal. Intine ngene, ya Allah, sing bener dudukno bener, sing salah dudukno salah. Akhirnya dilus, ya iku tunggu sampai perempuan itu lahir. Ngoten Juret. Akhirnya sampai lahir teko maneh, Pak. Waktu komane, Juret, ya apa tanggung jawabmu? Bayi lahir. Oke, saya minta wudhu dulu dan sholat dulu. Dilus-lus iki bayi ini nih, dilus-lus, bayi ini kan. Sopo bapakmu ya bayi? Kan ya. Bayi ini ngomong, Bu, bapakku pengembala kambing. Itu Juret. Akhirnya Juret selamat. Kurang ajar nih, kan. Ini bukti, banyak kisah. Bukti hadis-hadis sahih bahwa wudu itu tidak hanya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, juga syariat dari umat-umat terdahulu. Paham ya? Nah, pun. Kemudian para hadirin rahimakumullah, nggih. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karangannya Imam Ibnu Ishaq bin Yasar rahimahullah yang wafat tahun 768 Masehi di Baghdad, Irak, beliau mengatakan bahwa Jibril ketika mengajari Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad diundang oleh malaikat Jibril di atas gunung Mekah. Diundang, ada yang mengatakan waktu asar, ada yang mengatakan waktu siang, wallahu alam, beda pendapat. Diajari malaikat Jibril cara wudhu. Kemudian tumitnya malaikat Jibril yang versi lain, tumitnya Nabi dihentakkan ke tanah, muncrat air, dibuat wudhu. Kemudian malaikat Jibril mengajari wudhu tata caranya kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus sholat asar. Ya, terus 5 waktu diajari oleh malaikat Jibril. Pulang ke Mekah, yang diajari pertama kali itu adalah Siti Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, bojone Kanjeng Nabi. Niki kisah wudhu beliau. Nah, para hadirin rahimakumullah, dengan adanya hadis niku ada kandungan yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad termasuk kita sedaya punya kekhususan, Pak, dari umat-umat Nabi yang lain. Khusus. Ya, contoh, napa khususnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, atau juga ada hadis yang lain. Tadi Quran ada hadis antum mutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Jadi dimuliakan, terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh napa? Banyak. Contoh ngeten.
Kenapa umat Nabi Muhammad itu punya kekhususan dari umat-umat yang lain? Contoh satu, masalah ngopo? Masalah sholat. Nggih. Lek nabi-nabi dulu, umat-umat dulu, lek sholat kudu nanggone sholat. Masih adohe sak pira kudu nanggone sholat. Nggih. Lek kono banyu ya bingung. Ya apa carane? Wudu. Oleh umat Nabi Muhammad SAW, silakan tempat dimanapun untuk sholat asalkan suci. Loh, betul ya? Kemudian kalau banyu tayamum. Nah, tayamum inilah yang kemudian khusus diterapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu tidak ada tayamum, cuma kanjeng Nabi. Contoh, paham ya? Contoh nomor kali ngaten, zakat. Apa zakat ada zaman Nabi sebelumnya? Wonten. Sebab setiap nabi bawa syariat dewe. Dan aturan zakat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, zakat itu 25%. Ojo mana sakmono Pak Bu. 2,5 cak angel sampean. Untung gak 20%. Cuma 2,5% untuk umat Nabi Muhammad SAW, khusus yang nomor 2. Ya. Contoh malam nomor 3 nopo poso. Umat-umat terdahulu kalau poso Bu, itu mulai fajar sampai fajar kembali. Gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh kumpul. Lho nggih. Misalnya subuh jam 5 nggih, mulai poso. Iku bukoy jam 5 menit Pak subuh malih. 24 jam posoe. Golek lapo-lapo. Niku posoe umat-umat dahulu. Lah posoe Kanjeng Nabi kali kita umatnya apa? Enak. Mek pirang jam, Pak? 12 jam. Mulai subuh sampai maghrib. Mulai maghrib bebas hambatan. Oh, sampai subuh. Kan ngoten. Ya, bisa rokokan. Nyangkruk ngopi. Dados umat Nabi Muhammad. Sholat kalau dulu tidak ada hitungan, tidak tahu wallahu alam. Tapi kalau sholat Nabi Muhammad dan umatnya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Mboten? Ya. Contoh malih, wudu. Wudu niku untuk seluruh, ada berapa umat yang diajar yang syariat wudu, tetapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wudunya umat Nabi Muhammad fi yaumil qiyamah, ada istilah apa? Gurran muhajjalin kitabnya. Gurran muhajjalin. Gurran niku napa? Gurran niku mukanya kepalanya bercahaya. Muhajjalin apa? Tangan dua dan kaki duanya bercahaya di saat di hari kiamat pada mahsyar gelap gulita bercahaya. Inilah yang beda dengan umat-umat terdahulu. Berarti hasil wudu kita semua selaku umat Nabi Muhammad kalau ikhlas dan istiqomah itu nanti moncar atau bercahaya fi yaumil qiyamah dengan istilah apa? Gurran muhajjalin. Niki para hadirin rahimakumullah, napa gurrah niku? Al gurrah niku cara Arab niku apa? Jaran, Pak. Jaran mriki putih niku lho. Coba jaran sing mriki ini putih. Ya, niku gurrah, nggih. Kemudian muhajjalin niku sikil-sikile jaran sing putih. Jadi itu lambang unik, lambang ciri khas, lambang keindahan, lambang kemasyhuran, ya. Itu umpamane ngoten kali Kanjeng Nabi. Jadi nanti di hari kiamat setiap kening dan wajah orang berwudu yang istiqomah, yang ikhlas karena Allah itu bercahaya fi yaumil qiyamah, termasuk dua tangan dan dua kakinya. Gampang tengerene. Menelek peteng dedet di padang mahsyar, ana wong sekelompok orang bercahaya, karek nunjuk tok niku. Iko rene, iko, ketok iko rene. Weco. Apa tandanya kita dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW? Tandanya adalah kita wudu dawam, terus menerus melakukan wudu. Mumpung durung mati. Wis mati getun, ya. Lapo biyen gak wudu-wudu niki para hadirin rahimakumullah pun, nggih. Saniki tentang niki
orang yang itu famanis tatoa, siapa yang mampu, Pak? Ini kata Kanjeng Nabi, famanis tatoa minkum ayyutila, ya, ayyutila ghaira guratahu, ya, guratahu, ya, guratahu fal yaf'al. Kalau ingin memanjangkan batas wudu, ya, cahaya wudu itu silakan fal yaf'al, lakukan. Contoh ngeten. Ini yang dilakukan Abu Hurairah, Pak. Jadi sahabat Abu Hurairah kalau wudu itu melebihi batas wajib anggota wudu. Ini ada riwayat, ya, istihad dari Abu Hurairah sahabat Nabi, ketika riwayat ini diriwayatkan itu mengatakan Abu Hurairah kalau wudu itu wajibnya di batas nebok tangan, batas siku. Abu Hurairah lek wudu sampai ngeten. Sampai ngeten. Nah, ini kan melebihi batas anggota wudu. Lek sikil Abu Hurairah niku dalam riwayat keterangan katakan lek wudu Abu Hurairah batasnya mata kaki, tapi Abu Hurairah sering wudu ndukure dengkul. Lah boleh, nggih, boleh. Itu namanya apa? Ayyutila. Barang siapa yang mendawakan memanjangkan batasan wudu itu untuk lebih bercahaya ketika di akhirat kelak, maka silakan dipanjangkan dari batas anggota wudu. Paham nggih, Bu? Nah, paham nggih? Nah niki. Lah, sunnah apakah itu boleh? Boleh. Ya, sing gak oleh ngisore siku. Niku gak oleh, Pak. Tapi lek ndukure siku boleh. Sakarepe sampean. Ndukure siku pas oleh, lengan oleh, sampai kelek lho oleh. Sing penting batas anggota wudu terlampaui oleh air secara merata. Ya, niki. Nah, niku wuduke Abu Hurairah. Nggih. Lah, kemudian kalau dari mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali itu tidak boleh mendawakno memanjangkan batas anggota wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah dan diperbolehkan. Ngoten. Jadi sampai delok wong sampai tangane, oh berarti dia ingin mencapai tujuan ghurran muhajjalin, supaya nanti di akhirat bercahaya lebih dari batasan wudunya. Nggih. Nah, Bu, sering wuduke mek salat lima waktu tok. Bu, sampe nek wudu ngenten salat apa sering wudu? Ngenteni salat. Nggih. Oh, alhamdulillah. Berarti gak ngenteni leren salat sih. Napa ada dua ngeten. Lho setengah songo. Ada orang wudu, nggih, niku hadas kemudian ambil wudu, nggih. Ada orang wudu tidak punya hadas atau belum hadas ambil wudu. Yang pertama itu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nggih. Lah kalau sampeyan punya wudu kemudian wudu lagi, ya, itu sunnah. Itu sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Tetapi ulama itu membedakan mana wudu untuk hilangkan hadas, mana wudu untuk memperbarui wudu. Beda niat, Pak. Beda niat, nggih. Ini beda niat. Contoh ngeten. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, ini dua imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i yang luar biasa. Dua ulama Syafi'i yang mentahqiq, Pak, muhakkik, yang meluruskan mana pendapat Syafi'i. Sebab selama 300 sampai 400 tahun pendapat Syafi'i ini amburadul, Pak. Jadi 400 tahun dari Imam Rafi'i yang meninggal tahun 1226 Masehi dan Imam Nawawi meninggal tahun 1277 Masehi, itu jangka waktu 300 sebelumnya ini pendapat Syafi'i amburadul.
di sing Syafi'i, di sing gak Syafi'i, di sing macam-macam, ditahqiq, divalidasi oleh namanya Imam Ar-Rafi'i dan juga diperkuat oleh Imam An-Nawawi. Makanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ketika pendapat yang disatukan oleh fikih namanya As-Syaikhan fi Madzhab Syafi'i, dua guru besar dari mazhab Syafi'i. Nah, kedua beliau ini Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan napa? Tajdidul wudu, memperbarui wudu hukumnya wis pun niku wis. Lek wis dua imam niki dawuh padha empun itu As-Syaikhan, Pak, guru besar dari mazhab Syafi'i. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Gimana caranya? Niku niate tok sing berbeda. Bahkan Kanjeng Nabi niki lho Pak dawuh, laula an asyqa ummati. Andai kata enggak memberatkan umatku, nggih. Apa? La amartuhum bil wudu'i inda kulli sholatin. Jadi ketika kalau wudu itu tidak memberatkan umatku kata Kanjeng Nabi, la amartuhum inda kulli sholatin bil wudu'i, maka aku perintahkan mereka untuk wudu di setiap sholat. Hadis sahih. Oh, nggih, dianjurkan. Cuma niatnya ngeten. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Sajjah menerangkan wudu dari hadas beda niat wudu yang punya wudu. Lek wudu dari hadas napa? Biasanya nggih nawaitul wudu'a li raf'il hadas seterusnya. Kalau tasdidul wudu, sampai punya wudu, mau sholat, mau baca Quran, mau apa, wudu lagi, maka niatnya tidak usah maka lirafil hadasi. Apa? Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Nawaitul fardul wudu lillahi ta'ala. Atau nawaitu ada al wudu lillahi ta'ala. Sing penting gatik lirafil hadasi, sebab sampeyan belum hadas. Paham, Bu? Lho lek kadang terus pundi, Pak? Tiap ben wudu hadasi. Udah hadasi. Ada dua pendapat dalam ulama Syafi'i. Jumhur mengatakan boleh, lek gak ngerti niat, ngoten lho. Sing kedua, menurut Imam Ar-Romli itu gak sah. Ya, jadi di lek cara Jawa tersebut niat iseng wudu ngilangi hadas sunnah lillahi fardhu lillahi ta'ala. Lek tasdil wudu baru wudu niat ingsun wudu lillahi ta'ala. Atau dipertegas ngeten, mau sholat misalnya nawaitul wudu'a litoharoti anis sholah, boleh kaki sembayang. Nawaitul wudu toharo anit tawaf, mau tawaf. Nawaitul wudu toharota anil qiraatil mushaf, Quran, boleh. Kesuwen nawaitul wudu lillahi ta'ala, ka'ate lirafil hadasi. Paham, Bu? Sepenting paham. Ini hati-hati loh, Bu. Ngejar cahaya di kiamat sampai dengkul sampai pundi wau. Akhirnya ono satu sedikit kulit wudu ini enggak terlampaui air, enggak sah. Ya enggak hati-hati cahaya ya sampean. Wong ono titik atau sedikit kulit yang tidak kena air. Makanya diperingatkan oleh Imam Al-Ghazi Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib, beliau mengatakan, lek kalau membasuh kaki hati-hati. Ini peringatan Ibnu Qasim Al-Ghazi lho nggih. Napa? Hati-hati, terutama sikil hati-hati. Napa hati-hati nih? Sampai dua mata kaki atau tidak. Okay. Yang kedua, lipat-lipatane jerijine sikil. Nomor 3, lek ana tambahan daging nyusahu nggih kutil napa sikile dibasahi juga ya. Dan sering terlupakan oleh kita ketika air mancur lho, Pak, air mancur nggih ngalir iku telapak sikil gak kena banyu. Nyusahu lho, hati-hati niki. Kadang-kadang ngaten tok kan mboten dibolak-balik cur niki telapak kaki tidak kena air mboten sah. Ya, niki hati-hati. Ini pun diperingatkan kali Imam Al-Ghazi. Hati-hati. Paham Ibu? Ya, insya Allah.
Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Nah, terakhir ngeten. Nggih. Syekh Saleh Darat ya. Al-Alim Al-Alama Asy-Syekh Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1903 Masehi. Itu guru dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, guru dari pendiri NU, Hasyim Asy'ari, guru dari ulama Nusantara semua. Nggih, niku enggak ada kitab namanya kitab Lato Ifatut Thaharah. Nggih, kitab Lato Ifut Thaharah wa Asrarus Shalah. Beliau mengatakan wudu itu ada dua, wudu lahir atau zahir dan wudu batin. Nggih, wudu batin. Nah, wudu zahir kabeh wong iso nglakoni, nggih. Wong ketok moto, tapi wudu batin itu juga setiap gerakan wudu diniati nguwak kotoran batin. Ya Allah, mugi-mugi tangan iki ya Allah, mugi-mugi kuping iki ngoten. Di setiap gerakan wudu didungani. Niki terus Mbah Saleh ya darat. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setiap ibadah itu ada nur tuh, Pak. Ada nur, ada cahaya. Yang setiap nur ibadah masuk dalam dada seharusnya. Okay? Tetapi mengapa setiap ibadah wong muslim itu tidak masuk ke hati? Sebab kata beliau, diri kita terhijab, terhalang oleh sifat-sifat keburukan, sombong, iri, dengki, males, ngerasani wong. Nomale. Tomak, serakah, wis barang elek-elek niku lho, Pak. Niku terhijab sehingga nur-nur cahaya ibadah kita ndak masuk ke hati kita, terhijab. Makanya menurut Syekh Saleh Darat Semarang mengatakan wudu lahir itu gampang, tapi yang paling penting wudu batin kita agar bersih dari segala keburukan. Agar besok menurut beliau fi yaumil qiyamah gurrun muhajjalin, cahaya wajah dan dua tangan dua kaki itu juga cahaya seluruh badan kita, baik luar dan dalam, seluruh diri kita bercahaya. Paham nggih? Ojo lali Bu mari wudu Dungo. Sebab dungo mari wudu itu adalah doa bisa membuka pintu langit. Paham nggih? Nggih. Lanjut, Pun. Pun dalu. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Hafid, ya Nasir, ya Latif, ya Wakil, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.